Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Priyanikma Susangtiara Abjul, NIM 1942010, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pasar modal dan pasar uang. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan, surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Selanjutnya, siapa saja sih pelaku dalam pasar modal? Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada emiten. Emiten yaitu perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi atau yang kita sebut tadi underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima ada pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Nah, selanjutnya apa saja sih yang lembaga yang ada dalam pasar modal di Indonesia? Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia antara lain ada Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua ada Bursa Efek. Saat ini ada dua Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada perusahaan efek. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau biasa disingkat dengan PT KPEI. Yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodion Sentral Efek Indonesia atau yang disingkat dengan PT KSEI. Selanjutnya ada instrumen investasi pasar modal. Ada beberapa instrumen dalam berinvestasi di mana masyarakat lebih mengenal berupa emas dan properti. Namun tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari akan diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua ada reksadana. Reksadana dikenal dengan sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajemen investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.
Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan hutang pada jangka yang telah ditentukan. Yang berikutnya ada Exchange Traded Fund atau biasa disingkat dengan ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, yaitu sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Selanjutnya ada derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Yang terakhir dalam pembahasan pasar modal kali ini yaitu ada fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Jadi, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli lagi oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, atau lembaga, ataupun juga pemerintah. Fungsi yang kedua yaitu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Jadi setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Jadi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Jadi di setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan selanjutnya yaitu pasar uang. Pasar uang yang kita bahas kali ini bukanlah pasar konvensional yang menjual barang dan jasa. Pasar uang yang akan kita bahas ini memperjualbelikan modal atau uang sebagai komoditas utamanya. Sederhananya, pasar uang adalah salah satu yang saat ini sedang ramai digunakan untuk transaksi hingga saat ini. Pasar uang diklaim mampu mendatangkan keuntungan yang besar walaupun risiko di dalamnya juga besar. Terlebih lagi, komoditas yang diperjualbelikan di dalamnya cukup abstrak dan harganya pun tidak stabil. Jadi apa sih pasar uang itu? Pada prinsipnya, pasar uang adalah di mana para pihak bank, bisnis, dan pemerintah turut menghimpun uang dengan cara menjual utang jangka pendek pada investor melalui rekening pasar uang dan investasi lainnya.
Jadi saat bank dan bisnis sedang memerlukan modal dalam jangka yang pendek, maka mereka bisa memanfaatkan pasar uang untuk bisa memperoleh akses pembiayaan dengan harga yang rendah. Pemerintah juga bisa turut terlibat dalam pasar uang dengan cara menerbitkan utang negara. Lalu, bank dan investor umumnya akan membeli surat utang tersebut dan menjualnya ke para investor. Setiap individu juga bisa ikut berinvestasi di pasar uang dengan cara membuka rekening pasar uang di bank atau dengan cara membeli obligasi dan juga reksadana pasar uang. Investasi pasar uang pada umumnya relatif sangat liquid dan aman karena sebagian besar di antaranya adalah investasi jangka pendek. Jadi teman-teman bisa saja menarik dana investasi kapan saja tanpa adanya biaya transaksi yang besar. Selanjutnya, apa saja sih instrumen yang ada pada pasar uang? Ada banyak sekali cara untuk bisa berinvestasi pada pasar uang. Dalam kebanyakan kasus, pihak investor dan individu tidak akan membeli dan juga menjual sekuritas pasar uangnya sendiri. Sebaliknya, pasar uanglah yang umumnya dibalut dengan dana dan pihak investorlah yang akan membeli saham yang ada di dalam dana tersebut. Berikut ini adalah beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama, rekening pasar uang. Rekening pasar uang adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk bisa ikut bergabung ke pasar uang. Di dalamnya terdapat rekening bank yang bisa Anda peroleh dari bank atau kredit union. Sama seperti giro, rekening pasar uang akan memungkinkan Anda untuk bisa mengakses uang dengan kartu debit, cek, ataupun transfer bank. Namun, biasanya ada batasan dalam penarikan jumlah dana dan jumlah transfer setiap bulannya. Jadi, jenis akun ini bukanlah untuk membayar tagihan atau pembelian. Jenis akun ini yaitu untuk menyimpan uang Anda. Umumnya rekening pasar yang mempunyai persyaratan saldo minimal. Kemungkinan Anda harus membayar biaya bulanan jika saldo Anda berada di bawah saldo yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada dana pasar uang. Dana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi di dalam satu bundel instrumen investasi pasar uang. Dana pasar uang hampir sama dengan reksadana lainnya, namun risiko di dalamnya relatif lebih rendah karena hanya mampu menawarkan pengembalian yang lebih rendah pula. Yang ketiga ada tagihan treasury. Pada mulanya rancangan undang-undang pemberbendaharaan merupakan keamanan yang berstatus jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan potongan harga. Pada dasarnya, surat utang negara merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup berisiko rendah karena sudah mendapat dukungan yang penuh dari Departemen Keuangan Negara. Jadi biasanya pemerintah akan menggunakan sekuritas untuk bisa membiayai utang nasional ataupun proyek infrastruktur. Tagihan treasury akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun dan pemerintah akan membayar nilai nominal yang lebih tinggi daripada harga pembelian. Yang keempat ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen pasar uang yang bisa digunakan oleh pihak bank untuk meningkatkan modalnya. Sertifikat deposito ini memiliki fungsi yang sama seperti rekening tabungan, yang mana pada dasarnya teman-teman meminjamkan sejumlah dana pada pihak bank. Biasanya instrumen investasi ini cukup aman karena pihak Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC sudah mengasuransikannya sebanyak $250.000. Sertifikat deposito juga pada umumnya menawarkan bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekening tabungan atau rekening pasar uang.
Yang kelima, surat berharga komersial. Surat berharga komersial adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pihak perusahaan untuk bisa membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti utang dagang. Nah, surat utang berharga ini diterbitkan tanpa jaminan. Untuk itu, perusahaan yang mampu mengambil keuntungan yang baik dari jenis instrumen pasar uang ini adalah perusahaan yang sudah memiliki kredit yang sangat baik. Yang keenam ada aksep bank. Aksep bank adalah suatu pinjaman jangka pendek yang kerap kali dimanfaatkan dalam sistem jual beli internasional. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Apa bedanya pasar uang dengan pasar modal? Biasanya pasar uang terdiri dari sekuritas utang yang akan jatuh tempo dalam kurang dari 1 tahun. Umumnya, instrumen pasar uang akan menyediakan investasi dengan risiko yang cukup rendah dengan pengembalian dana yang rendah pula, namun cukup terbatas. Pasar uang juga memungkinkan pihak pemerintah, bank, dan perusahaan untuk bisa mempertahankan arus kas yang stabil dan memperoleh akses modal saat mereka memang memerlukannya. Sedangkan pasar modal biasanya terdiri dari investasi jangka panjang seperti halnya pasar saham dan obligasi. Pada umumnya, pihak perusahaan akan menggunakan pasar modal untuk bisa mengumpulkan uang guna membeli modal dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun obligasi yang dijual di pasar modal pada umumnya akan jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, namun saham tidak mempunyai tanggal kadaluarsa tertentu. Obligasi akan terus berada di pasar hingga pihak perusahaan membelinya kembali atau keluar dari bisnis. Itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pasar modal dan pasar uang. Sekiranya teman-teman yang menonton video kali ini dapat memahami apa itu pasar modal dan pasar uang pada umumnya. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.